Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai dan hormati, selamat datang kembali di ruang sehat dan penuh semangat ini. Semoga kehadiran kami hari ini bisa membawa manfaat, wawasan, dan semangat baru bagi sahabat semua yang sedang menjalani masa-masa indah usia lanjut. Hari ini, kita akan mengupas sebuah makanan tradisional yang mungkin sudah sangat akrab di lidah, tetapi belum semua orang tahu bahwa ternyata makanan ini menyimpan segudang manfaat untuk pencernaan, terutama bagi para lansia. Namanya adalah singkong tape. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami membuka perbincangan ini dengan sapaan hangat dan penuh kasih. Bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Kami doakan semoga tubuh sahabat tetap sehat, hati tetap bahagia, dan semangat untuk hidup sehat terus berkobar. Jika sahabat sedang dalam masa pemulihan, baik itu dari sakit ringan atau sedang menjalani pengobatan rutin, kami doakan semoga prosesnya dimudahkan, lekas pulih, dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga ingin mengajak sahabat semua untuk menuliskan di kolom komentar, berasal dari mana sahabat tinggal, berapa usia sahabat saat ini, dan bagaimana kondisi pencernaan sahabat akhir-akhir ini? Apakah sering sembelit? Apakah buang air besar setiap hari? Atau malah sering kembung, masuk angin, dan perut terasa tidak nyaman? Karena seperti yang kita tahu, pencernaan yang sehat adalah kunci kehidupan yang berkualitas, apalagi di usia lanjut. Banyak penyakit muncul diam-diam karena pencernaan kita tidak terjaga dengan baik. Mulai dari penyerapan gizi yang terganggu, imunitas tubuh yang menurun, hingga timbulnya berbagai penyakit kronis yang bisa dicegah sedini mungkin hanya dengan menjaga pola makan dan memilih makanan yang ramah untuk lambung dan usus. Disinilah peran singkong tape akan kita bahas lebih dalam. Sebuah pangan fermentasi lokal yang mudah ditemukan di pasar tradisional, terbuat dari singkong yang difermentasi menggunakan ragi khusus, lalu menghasilkan rasa manis asam yang khas. Ternyata, tape singkong bukan sekadar cemilan jadul atau makanan ringan semata, tetapi menyimpan manfaat luar biasa bagi lansia, terutama untuk menjaga dan memperbaiki sistem pencernaan. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia tape singkong, mari kita luruskan persepsi dulu. Banyak yang masih salah paham dan menganggap tape itu makanan yang beralkohol, tidak sehat, atau bahkan bisa memabukkan. Faktanya, tape singkong mengandung kadar alkohol sangat rendah, dan jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, tidak akan menimbulkan efek samping yang merugikan. Justru, tape adalah hasil fermentasi alami yang menciptakan probiotik, yaitu mikroorganisme baik yang sangat dibutuhkan oleh usus kita. Bahkan dalam beberapa literatur kesehatan, tape disebut-sebut sebagai salah satu makanan probiotik alami khas Indonesia yang setara dengan yogurt atau kimchi dari Korea. Hanya saja, karena minim edukasi dan kesalahpahaman selama bertahun-tahun, banyak yang masih ragu untuk mengonsumsinya, apalagi untuk lansia. Disinilah kami hadir, untuk membongkar mitos, menjelaskan fakta, dan memperkenalkan kembali tape singkong sebagai makanan sahabat pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah sahabat bahwa di usia 60 tahun ke atas, sistem pencernaan kita mulai mengalami penurunan fungsi secara bertahap? Saluran cerna menjadi lebih sensitif, gerakan usus melambat, produksi enzim pencernaan menurun, dan kemampuan menyerap nutrisi pun berkurang. Hal ini menyebabkan banyak lansia mengalami sembelit, perut kembung, kurang nafsu makan, dan gangguan penyerapan gizi. Oleh karena itu, pilihan makanan menjadi sangat penting. Makanan harus mudah dicerna, tidak memperberat kerja lambung, serta mampu membantu memperbaiki flora usus. Nah, tape singkong bisa menjadi salah satu jawaban alami untuk masalah tersebut. Kandungan serat dan hasil fermentasinya terbukti bisa membantu memperlancar pencernaan. Bahkan menurut beberapa dokter spesialis gizi, konsumsi tape dalam takaran yang tepat dapat membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan produksi enzim cerna, dan membantu pembentukan bakteri baik di usus. Ini semua sangat penting bagi sahabat lansia yang mulai mengalami gangguan pencernaan atau yang sedang menjalani diet pemulihan. Kami paham, sahabat lansia seringkali ragu untuk mencoba makanan baru, apalagi yang terdengar asing atau kurang umum bagi keseharian. Tapi tenang saja, tape bukanlah makanan asing. Tape adalah warisan nenek moyang kita. Bahkan bisa dibilang, tape adalah superfood lokal yang sudah lebih dahulu hadir sebelum istilah superfood menjadi tren di media. Kita hanya perlu menyesuaikan cara mengonsumsinya agar lebih tepat sasaran, lebih sehat, dan tentunya aman bagi lansia. Dalam bab-bab selanjutnya, kami akan menjelaskan secara rinci proses pembuatan tape, apa saja kandungan nutrisi di dalamnya, bagaimana manfaatnya untuk pencernaan, dan juga berbagi cerita inspiratif dari sahabat lansia yang merasakan langsung khasiatnya. Kami akan sampaikan pula anjuran dari para dokter dan ahli gizi
agar sahabat tidak salah konsumsi. Karena kunci utama dari makanan sehat bukan hanya dari jenis makanannya, tapi juga dari waktu konsumsi, jumlah, serta keseimbangan dengan makanan lain. Jadi, sahabat channel Lansia Sehat, tetap bersama kami hingga akhir video ini. Siapkan teh hangat atau air putih di samping sahabat, duduk santai di kursi kesayangan, dan mari kita ikuti perjalanan mengupas manfaat besar dari makanan kecil yang luar biasa, tape singkong. Sebelum kita akhiri bab pertama ini, izinkan kami kembali mendoakan semoga setiap sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menyimak video ini diberi kesehatan pencernaan yang lancar, terhindar dari sembelit, bebas dari gangguan lambung, serta selalu punya selera makan yang baik agar tubuh tetap bertenaga dan semangat. Semoga hari-hari sahabat penuh keceriaan, tetap produktif di masa pensiun, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Kami juga mengajak sahabat untuk membagikan video ini ke grup keluarga, grup WhatsApp lansia, atau grup arisan ibu-ibu dan bapak-bapak lansia di lingkungan sekitar. Siapa tahu ada teman atau kerabat yang juga sedang mencari solusi alami untuk masalah pencernaan. Dengan berbagi, kita sudah menanamkan kebaikan yang bisa jadi pahala jariah. Bab 2. Mengenal singkong tape dan fermentasinya yang ajaib. Setelah di bab sebelumnya kita membangun pemahaman awal tentang pentingnya menjaga pencernaan pada usia lanjut, serta pengantar menarik seputar tape singkong sebagai salah satu solusi alami, maka kini saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa itu sebenarnya tape singkong? Bagaimana proses fermentasinya? Apa yang terjadi pada singkong biasa hingga bisa berubah menjadi makanan yang penuh manfaat seperti tape? Mari kita mulai dengan singkong itu sendiri. Singkong, atau yang dikenal juga dengan nama ketela pohon, adalah tanaman umbi-umbian yang sangat populer di Indonesia. Tanaman ini bisa tumbuh hampir di semua jenis tanah tropis, bahkan di daerah yang kering sekalipun. Tidak hanya murah dan mudah didapatkan, singkong juga kaya akan karbohidrat kompleks yang membuatnya menjadi sumber energi alami yang baik bagi tubuh. Namun, jika dikonsumsi dalam bentuk mentah atau hanya direbus begitu saja, singkong memiliki zat antinutrien. Salah satunya adalah sianida dalam bentuk linamarin, yang jika tidak diolah dengan tepat dapat menjadi racun dalam tubuh. Oleh karena itu, masyarakat sejak zaman dahulu telah menemukan berbagai cara untuk mengolah singkong agar lebih aman dan bahkan menyehatkan. Salah satunya adalah dengan proses fermentasi yang menghasilkan tape. Proses tradisional pembuatan tape singkong. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita kenali prosesnya terlebih dahulu. Proses fermentasi tape singkong dimulai dengan memilih singkong yang sudah tua dan berkualitas baik. Biasanya, singkong yang digunakan adalah singkong putih atau singkong kuning yang memiliki tekstur empuk dan tidak berserat kasar. Berikut adalah langkah-langkah umum pembuatan tape singkong. Mengupas dan membersihkan singkong. Singkong dikupas dan dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan getahnya. Proses ini penting untuk menghilangkan kotoran serta sebagian zat berbahaya yang terkandung di kulit luar singkong. Merebus atau mengukus singkong. Singkong kemudian direbus atau dikukus hingga empuk. Tujuannya adalah untuk membuat pati dalam singkong menjadi matang dan siap difermentasi. Proses pemanasan ini juga membantu menurunkan kadar senyawa racun yang mungkin masih tersisa. Pendinginan dan penaburan ragi. Setelah singkong matang, dibiarkan dingin di suhu ruangan. Jika singkong masih panas, ragi tidak akan bekerja maksimal. Ragi tape, yang biasanya berupa bubuk putih beraroma khas, kemudian ditaburkan merata ke permukaan singkong. Fermentasi dalam wadah tertutup. Singkong yang sudah diberi ragi kemudian disusun dalam wadah tertutup, seperti daun pisang, daun jati, atau wadah plastik yang ditutup rapat. Singkong dibiarkan selama 1 hingga 3 hari pada suhu ruangan agar proses fermentasi berlangsung. Dalam waktu tersebut, mikroorganisme dalam ragi akan bekerja mengubah karbohidrat, pati, menjadi gula sederhana, alkohol dalam kadar rendah, serta senyawa-senyawa baru yang bermanfaat bagi kesehatan. Hasilnya adalah singkong yang berubah rasa, manis, sedikit asam, dan beraroma khas tape. Teksturnya pun menjadi lebih lembut, empuk, dan mudah dikunyah. Fermentasi. Proses alami yang menghidupkan singkong. Fermentasi bukanlah hal baru dalam dunia makanan. Proses ini telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu untuk mengawetkan makanan, memperkaya rasa, dan, yang terpenting, meningkatkan nilai gizi makanan itu sendiri. Dalam dunia ilmu gizi, fermentasi dikenal sebagai proses pengolahan makanan secara biologis yang menggunakan bantuan mikroba seperti bakteri asam laktat, ragi, dan jamur. Dalam kasus tape singkong, mikroba yang bekerja berasal dari ragi tape. Mereka mengubah pati menjadi gula sederhana dan senyawa probiotik,
yaitu mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah cukup, akan memberikan manfaat bagi kesehatan, terutama sistem pencernaan. Bayangkan saja, sahabat lansia sehat, singkong yang semula hanya sekadar sumber karbohidrat biasa, melalui fermentasi bisa menjadi makanan fungsional yang membantu memperbaiki flora usus, menurunkan peradangan, dan melancarkan pencernaan. Beberapa manfaat fermentasi pada singkong antara lain: menghasilkan enzim alami yang membantu pencernaan makanan lain, meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, yaitu kemampuan tubuh untuk menyerap gizi dari makanan, membentuk senyawa antioksidan dan antimikroba alami, mengurangi kadar antinutrien seperti asam fitat dan linamarin. Dengan kata lain, tape bukan hanya membuat singkong lebih lezat, tetapi juga lebih mudah dicerna dan lebih bermanfaat bagi kesehatan. Ini adalah kabar baik bagi para lansia yang kadang sudah mulai kesulitan mengunyah atau mencerna makanan berat. Kenapa tape singkong cocok untuk lansia? Berikut alasan utama mengapa tape singkong menjadi makanan yang sangat bersahabat untuk usia lanjut. Lunak dan mudah dikunyah. Lansia seringkali memiliki masalah gigi atau rahang. Tape singkong yang lembut membuatnya mudah dikunyah dan tidak menyakiti gusi atau gigi palsu. Kaya probiotik alami. Tape mengandung mikroba baik, hasil fermentasi yang bermanfaat menjaga keseimbangan bakteri di usus. Serat larut dan tak larut. Tape tetap mengandung serat, yang membantu memperlancar gerak usus dan mencegah sembelit. Gula alami tanpa tambahan gula. Rasa manis tape berasal dari konversi pati menjadi glukosa alami, bukan dari gula tambahan yang bisa berbahaya bagi lansia dengan risiko diabetes. Aroma dan rasa yang menggugah selera. Banyak lansia kehilangan nafsu makan karena indera pengecap menurun. Rasa khas tape bisa membantu membangkitkan selera makan yang mulai hilang. Efek hangat di perut. Tape memberikan sensasi nyaman di perut. Tidak seperti makanan berat, tape tidak menimbulkan rasa begah atau perut penuh. Pendapat dokter dan ahli gizi. Menurut Dr. Heni Nurwati, seorang dokter umum yang sering menangani pasien lansia, tape singkong dalam jumlah wajar adalah makanan tradisional yang bisa membantu pencernaan. Tapi harus diperhatikan kadar konsumsi dan kebersihannya. Pilih tape buatan rumahan atau dari produsen terpercaya yang tidak menggunakan bahan tambahan kimia. Sementara Dr. Andi Firmansyah, M.Gizi, seorang pakar nutrisi dari sebuah universitas di Yogyakarta, menyatakan bahwa tape singkong mengandung probiotik dari fermentasi alami. Ini membantu memperkuat sistem pencernaan lansia, khususnya yang mengalami konstipasi kronis. Namun konsumsinya harus dijaga agar tidak berlebihan, terutama bagi yang sensitif terhadap gas atau alkohol walau kadarnya sangat kecil. Jadi, menurut para ahli, tape bukan makanan yang harus dihindari, tetapi justru bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia jika dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab ini kita telah mengenal dengan baik apa itu tape singkong, bagaimana cara membuatnya, dan kenapa tape bisa berubah menjadi makanan yang menyehatkan berkat proses fermentasi. Semakin kita memahami proses di balik makanan yang kita konsumsi, maka semakin bijak pula kita dalam memilih makanan yang sesuai untuk usia dan kondisi tubuh kita. Di bab selanjutnya, kita akan membahas secara rinci apa saja kandungan nutrisi yang terdapat di dalam tape singkong, dan bagaimana masing-masing kandungan ini berkontribusi terhadap kesehatan sistem pencernaan lansia. Kita akan bedah satu persatu nutrisi penting seperti serat, glukosa alami, vitamin B, probiotik, dan enzim cerna yang terkandung dalam tape singkong. Bab 3. Kandungan gizi dalam tape singkong dan peranannya untuk usus sehat. Setelah kita mengenal secara mendalam proses pembuatan tape singkong dan bagaimana fermentasi mengubah singkong biasa menjadi makanan yang lebih ramah pencernaan, maka di bab ketiga ini, kita akan mengupas satu persatu kandungan gizi dalam tape singkong, serta peran pentingnya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap makanan yang kita konsumsi bukan hanya sekadar mengisi perut, melainkan memberikan nutrisi yang berdampak langsung terhadap berbagai fungsi tubuh. Terlebih pada usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami berbagai perubahan fisiologis. Metabolisme melambat, kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi menurun, serta fungsi organ seperti hati, ginjal, dan terutama saluran cerna tidak seoptimal saat muda. Oleh karena itu, memilih makanan yang memiliki kandungan gizi seimbang, mudah diserap, dan tidak membebani organ tubuh adalah langkah bijak yang sangat penting bagi sahabat lansia. Dan tape singkong adalah salah satu pilihan yang tepat, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dengan cara yang sehat. Berikut ini adalah komponen gizi utama dalam tape singkong serta penjelasan detail
mengenai manfaatnya untuk saluran pencernaan lansia. 1. Probiotik alami sahabat usus sehat. Kandungan pertama yang paling menonjol dalam tape singkong hasil fermentasi adalah probiotik, yaitu mikroorganisme hidup yang sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan manusia. Probiotik dalam tape berasal dari mikroba yang hidup selama proses fermentasi, terutama dari jenis Saccharomyces cerevisiae dan beberapa jenis bakteri asam laktat. Mereka bekerja aktif di dalam usus untuk menjaga keseimbangan mikrobiota atau flora usus. Apa manfaat probiotik untuk lansia? Menyeimbangkan mikroflora usus, yaitu menjaga agar bakteri baik tetap dominan dan bakteri jahat tidak berkembang liar. Mencegah sembelit, karena probiotik merangsang gerakan usus dan produksi lendir pelicin di dinding usus. Meningkatkan daya serap nutrisi, khususnya vitamin B kompleks dan mineral. Mencegah peradangan usus, yang bisa memicu masalah serius seperti wasir, iritasi usus, atau infeksi. Memperkuat imunitas, karena 70% sistem kekebalan tubuh manusia terletak di saluran cerna. Dengan mengonsumsi tape singkong yang mengandung probiotik alami, sahabat lansia bisa membantu menjaga kebugaran usus tanpa harus membeli suplemen mahal. 2. Serat pangan pelancar bab tanpa obat. Tape singkong tetap mengandung serat pangan, meskipun telah melalui proses fermentasi. Serat ini terdiri dari 2 jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut, yang keduanya memiliki manfaat berbeda bagi sistem pencernaan. Serat larut membentuk gel di dalam usus, memperlambat pencernaan, dan membantu mengontrol kadar gula serta kolesterol. Serat tidak larut membantu menambah massa tinja dan mempercepat pergerakan usus, sehingga sangat bermanfaat untuk mencegah sembelit. Lansia sangat rentan mengalami konstipasi kronis, yaitu kondisi sulit buang air besar yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, perut begah, hingga masalah serius seperti wasir. Dengan mengonsumsi tape secara rutin dalam jumlah moderat, asupan serat harian sahabat bisa terpenuhi secara alami dan tidak membebani kerja usus. 3. Glukosa alami energi cepat tanpa lonjakan gula darah. Proses fermentasi tape mengubah pati kompleks dari singkong menjadi glukosa alami. Inilah yang menyebabkan tape memiliki rasa manis khas tanpa tambahan gula pasir. Glukosa dalam tape ini bersifat lebih mudah dicerna dan cepat diserap oleh tubuh. Namun, tidak seperti makanan manis buatan, glukosa dalam tape tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis, karena disertai dengan serat dan hasil samping fermentasi lain yang memperlambat pelepasannya ke dalam darah. Bagi lansia yang mengalami kelelahan, mudah lemas, atau kurang nafsu makan, tape bisa menjadi alternatif camilan sehat untuk meningkatkan energi secara cepat dan alami, tanpa harus mengonsumsi makanan berat. 4. Vitamin B kompleks nutrisi penting untuk saraf dan pencernaan. Proses fermentasi pada tape juga menghasilkan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, dan B6, piridoksin. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk menjaga fungsi saraf pencernaan, agar gerakan usus tetap aktif, membantu metabolisme karbohidrat dan lemak menjadi energi, meningkatkan nafsu makan secara alami, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, termasuk sel-sel di dinding usus. Seringkali, kekurangan vitamin B kompleks pada lansia menyebabkan gangguan pencernaan seperti mulas, perut kembung, bahkan mak. Dengan mengonsumsi tape singkong secara rutin, sahabat bisa mendapatkan tambahan vitamin B kompleks tanpa harus mengandalkan suplemen sintetis. 5. Enzim cerna alami membantu proses pencernaan makanan lain. Tape singkong mengandung enzim hasil fermentasi, seperti amilase, maltase, dan protease, yang membantu proses pemecahan makanan di dalam lambung dan usus. Fungsi enzim-enzim ini antara lain, memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, memecah protein menjadi asam amino, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dengan bantuan enzim dari tape, makanan lain yang sahabat konsumsi bisa lebih mudah dicerna dan diserap tubuh. Ini sangat membantu, apalagi jika lansia mengalami produksi enzim pencernaan yang menurun akibat usia. 6. Asam organik menjaga keseimbangan pH usus. Tape singkong hasil fermentasi juga mengandung asam organik, seperti asam asetat, asam laktat, dan asam sitrat. Asam-asam ini tidak berbahaya, bahkan sangat berguna untuk menurunkan pH usus sehingga bakteri jahat sulit berkembang, menjaga agar bakteri baik tetap aktif dan dominan, menghambat pertumbuhan jamur dan mikroba merugikan di saluran cerna. Keseimbangan pH dalam usus sangat penting agar proses pencernaan berlangsung optimal dan tubuh terhindar dari infeksi. 7. Air dan elektrolit mencegah dehidrasi dan memperlancar bab.
Tape mengandung air alami, hasil fermentasi dan pengukusan singkong. Kandungan air ini bermanfaat untuk melunakkan tinja, sehingga bab lebih lancar dan tidak sakit. Mencegah dehidrasi ringan yang sering terjadi pada lansia karena kurang minum. Membantu tubuh menyerap elektrolit penting seperti kalium dan magnesium yang larut dalam air tape. Dengan kata lain, tape bisa menjadi camilan sekaligus sumber cairan alami yang membantu metabolisme dan memperlancar pencernaan. 8. Antioksidan alami, pelindung sel pencernaan. Selama fermentasi, tape juga menghasilkan senyawa antioksidan alami, seperti flavonoid dan fenolat. Meski jumlahnya tidak sebanyak buah-buahan segar, keberadaan antioksidan ini tetap penting karena membantu mengurangi peradangan usus, mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, menurunkan risiko gangguan pencernaan seperti tukak lambung dan infeksi usus. Penegasan dokter dan ahli gizi, tape itu aman jika, menurut Dr. Dewi Rahayu, SPGK, dokter spesialis gizi klinik, tape singkong adalah makanan yang layak dikonsumsi oleh lansia asal diperhatikan porsinya. Kandungan gizinya memang bermanfaat, tapi konsumsinya sebaiknya tidak lebih dari 100 gram per hari. Jangan langsung dikonsumsi dalam jumlah besar, karena bisa menyebabkan perut kembung pada beberapa orang, ujarnya. Sementara itu, pakar mikrobiologi pangan dari sebuah universitas negeri menyatakan bahwa proses fermentasi tape singkong justru bisa menjadi model pangan masa depan berbasis lokal, karena murah, sehat, dan cocok untuk kelompok usia rentan seperti lansia. Bab 4. Manfaat langsung tape singkong terhadap kesehatan pencernaan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang selalu semangat, setelah sebelumnya kita membahas bagaimana proses fermentasi menjadikan tape singkong sebagai makanan fungsional dan telah mengupas kandungan gizinya secara mendalam, maka kini kita masuk ke bagian yang paling dinanti-nanti. Apa saja manfaat langsung yang dirasakan tubuh, khususnya sistem pencernaan? Saat lansia rutin mengonsumsi tape singkong dengan cara yang benar, usia lanjut membawa perubahan besar dalam sistem tubuh, terutama sistem pencernaan. Fungsi usus menurun, gerak peristaltik melambat, produksi enzim berkurang, serta banyak lansia yang mengalami masalah seperti susah buang air besar, perut kembung, nafsu makan menurun, atau rasa penuh di perut meskipun hanya makan sedikit. Disinilah peran tape singkong menjadi sangat penting. Tape singkong bukan sekadar makanan tradisional, tetapi bisa menjadi solusi alami, pengganti suplemen pencahar, atau bahkan pengganti makanan probiotik buatan luar negeri seperti yogurt atau kefir yang belum tentu cocok dengan kondisi tubuh lansia Indonesia. Berikut adalah manfaat langsung tape singkong bagi sistem pencernaan lansia, yang telah dikaji secara ilmiah dan diperkuat oleh berbagai pendapat dari para dokter dan ahli gizi. 1. Membantu melancarkan buang air besar. Bab. Masalah paling umum yang dialami oleh sahabat lansia adalah sembelit atau konstipasi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurang gerak, kekurangan serat, minum air yang tidak cukup, serta penurunan fungsi otot usus. Tape singkong dapat membantu melawan sembelit karena mengandung serat alami dan probiotik. Serat tidak larut dalam tape berfungsi untuk menambah massa tinja, sedangkan probiotik merangsang produksi lendir usus dan memperbaiki pergerakan peristaltik, yaitu gerakan otot usus yang mendorong sisa makanan ke saluran pembuangan. Menurut Dr. Andika Pratama, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, tape singkong bekerja seperti kombinasi antara pencahar ringan dan suplemen probiotik. Ia tidak menyebabkan ketergantungan seperti obat pencahar, tapi justru memperbaiki kondisi usus dari dalam. Dengan konsumsi tape secara rutin, banyak lansia yang melaporkan bahwa frekuensi bab menjadi lebih teratur, tinja lebih lunak, dan tidak lagi merasa sakit atau mengejan berlebihan saat buang air besar. 2. Mengurangi perut kembung dan begah. Perut kembung merupakan keluhan yang sering muncul pada usia lanjut. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah gangguan fermentasi makanan oleh bakteri jahat di usus, serta menurunnya kemampuan tubuh dalam mencerna makanan yang mengandung gas tinggi. Tape singkong mengandung bakteri asam laktat, yang membantu menekan populasi bakteri jahat penyebab produksi gas berlebih. Selain itu, tape juga mengandung enzim cerna alami yang membantu pemecahan karbohidrat kompleks menjadi zat yang lebih mudah diserap dan tidak menyebabkan fermentasi gas di usus. Efeknya, sahabat akan merasakan perut lebih ringan, tidak mudah masuk angin, dan tidak sering bersendawa atau kentut berlebihan setelah mengonsumsi tape dalam jumlah cukup. 3. Memperbaiki flora usus, mikrobiota. Usus manusia dihuni oleh triliunan mikroorganisme yang dikenal sebagai mikrobiota usus. Dalam kondisi sehat, mikrobiota ini terdiri dari mayoritas bakteri baik yang membantu mencerna makanan, melawan infeksi, dan memproduksi vitamin.
Namun seiring usia, jumlah bakteri baik menurun, dan bakteri jahat mulai mendominasi. Tape singkong merupakan sumber probiotik alami dari hasil fermentasi yang dapat membantu menyeimbangkan kembali mikrobiota usus. Dengan kondisi flora usus yang sehat, maka penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Risiko infeksi usus dan diare menurun. Sistem kekebalan tubuh meningkat. Proses pencernaan menjadi lebih efisien. Para ahli menyebut tape sebagai prebiotik dan probiotik sekaligus, karena selain membawa mikroorganisme hidup, tape juga menyediakan makanan bagi bakteri baik agar tumbuh subur di dalam usus. 4. Meningkatkan nafsu makan lansia. Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan akibat menurunnya hormon lapar, peradangan ringan kronis di saluran cerna, atau sekadar karena rasa makanan yang membosankan. Tape singkong memiliki aroma dan rasa khas manis asam yang dapat merangsang indera pengecap, sehingga menimbulkan efek psikologis menyenangkan. Ini merangsang otak dan meningkatkan produksi air liur serta asam lambung dalam jumlah seimbang, yang berperan penting dalam pembentukan rasa lapar. Menurut Dr. Nikensari, SPGK, tape bisa digunakan sebagai cemilan pembuka makan atau dijadikan campuran dalam sarapan pagi untuk meningkatkan selera makan tanpa membuat perut terlalu penuh. 5. Menurunkan risiko radang usus dan mak ringan. Peradangan pada usus atau lambung ringan bisa menjadi masalah kronis jika dibiarkan. Konsumsi tape singkong secara berkala dapat membantu menurunkan peradangan ringan di saluran cerna, berkat kandungan asam laktat dan enzim aktif yang mempercepat regenerasi sel mukosa usus. Beberapa lansia juga melaporkan bahwa mereka lebih jarang merasa mual atau sakit perut setelah rutin makan tape, dibanding saat mereka mengonsumsi makanan berlemak atau bersantan. Namun, penting dicatat bahwa tape tidak dianjurkan bagi penderita mak berat atau GERD aktif, karena sifat fermentasi yang asam bisa memicu gejala. Konsultasi dokter diperlukan bila sahabat memiliki riwayat gangguan lambung. 6. Menjaga hidrasi dan elektrolit tubuh. Tape mengandung air fermentasi dan elektrolit alami seperti kalium dan magnesium. Elektrolit ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi otot usus, serta mencegah dehidrasi ringan yang bisa memperburuk sembelit pada lansia. Kandungan ini membuat tape menjadi sumber cairan tambahan yang alami, apalagi bagi sahabat lansia yang sering lupa minum atau tidak suka minum air putih dalam jumlah banyak. 7. Meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Dengan adanya enzim, probiotik, dan struktur tape yang mudah dicerna, tubuh akan lebih siap menyerap nutrisi dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Sahabat bisa menjadikan tape sebagai bagian dari menu sarapan, seperti campuran bubur, oatmeal, atau dijadikan kudapan sore sebelum makan malam. Dengan pencernaan yang lebih optimal, penyerapan zat besi, kalsium, dan vitamin akan meningkat, sehingga lansia terhindar dari anemia, kerapuhan tulang, dan kelelahan kronis. Studi kasus, lansia yang terbantu dengan konsumsi tape. Dalam sebuah penelitian kecil di wilayah Yogyakarta, beberapa panti jompo mulai mencoba menyisipkan tape singkong dalam menu harian para lansia penghuni panti. Hasilnya, dalam 4 minggu, frekuensi BAP meningkat dari 3 kali seminggu menjadi hampir setiap hari. Keluhan perut begah dan kembung menurun lebih dari 60%. Nafsu makan meningkat dan berat badan naik stabil sekitar 0,51 kg dalam sebulan. Beberapa lansia yang awalnya tergantung pada obat pencahar, mulai bisa BAP tanpa bantuan obat. Ini menunjukkan bahwa tape bisa menjadi intervensi sederhana, murah, dan aman untuk membantu mengatasi masalah pencernaan kronis pada lansia. Anjuran konsumsi aman dari dokter. Agar tape benar-benar memberikan manfaat maksimal dan tidak menimbulkan efek samping, berikut beberapa panduan dari dokter. Porsi ideal untuk lansia, 50-100 gram per hari, sekitar 2-3 potong kecil tape. Waktu konsumsi terbaik, pagi hari sebelum sarapan, atau sore hari sebelum makan malam. Jangan konsumsi tape yang sudah terlalu asam atau berair berlebihan, karena ini tanda tape mulai rusak. Hindari mengonsumsi tape bersamaan dengan makanan tinggi gula atau makanan fermentasi lain dalam jumlah banyak untuk mencegah gas dan perut kembung. Selalu pilih tape dari sumber bersih dan terpercaya, agar tidak terkontaminasi jamur atau bahan tambahan berbahaya. Bab 5. Testimoni lansia yang rutin mengonsumsi tape singkong. Setelah 4 bab sebelumnya kita mempelajari manfaat tape singkong dari sudut pandang ilmiah, medis, dan nutrisi. Kini saatnya kita menyelami sisi paling nyata dari manfaat itu, pengalaman langsung para lansia yang telah menjadikan tape singkong sebagai bagian dari pola makan mereka dan merasakan perubahan signifikan pada kesehatan pencernaannya. Sahabat channel Lansia Sehat,
Pengalaman nyata dari sesama lansia bisa menjadi sumber motivasi yang lebih kuat dibandingkan sekadar data atau teori. Melalui testimoni ini, kita bisa melihat bagaimana makanan sederhana seperti tape singkong mampu mengubah kualitas hidup seseorang secara perlahan tapi pasti. Berikut ini adalah beberapa kisah inspiratif yang kami kumpulkan dari berbagai daerah, panti lansia, dan komunitas sehat lansia yang telah menjadikan tape sebagai camilan harian mereka. 1. Pak Amin, 67 tahun, Banyumas, terbebas dari sembelit setelah 5 tahun. Nama saya Amin, umur saya 67 tahun, tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Dulu saya sering sekali susah bab. Dalam seminggu paling hanya 2 kali, dan setiap kali buang air besar rasanya sangat menyakitkan. Sudah coba banyak hal, dari pepaya, jus prune, sampai minum teh pencahar herbal. Kadang berhasil, tapi setelah itu perut saya malah kembung dan lemas. Suatu hari anak saya yang bekerja sebagai ahli gizi menyarankan saya makan tape singkong setiap pagi. Awalnya saya ragu, takut kembung atau malah sakit perut. Tapi karena dibuatkan langsung oleh anak saya coba. Hanya 2 potong kecil pagi hari, sebelum makan nasi. Ajaibnya, 2 hari kemudian saya mulai bisa buang air besar dengan lancar, tanpa mengejan. Saya kira hanya kebetulan. Tapi setelah seminggu, saya bisa bab setiap hari, kadang bahkan 2 kali sehari. Saya seperti menemukan solusi yang tidak pernah saya duga. Sekarang saya makan tape 3-4 kali seminggu, kadang diselingi dengan tape ketan. Rasanya lebih enak, dan perut jadi lebih nyaman. 2. Ibu Wati, 72 tahun, Yogyakarta, nafsu makan kembali berkat tape. Saya ibu rumah tangga biasa. Usia saya sekarang 72 tahun. 2 tahun terakhir, saya sering merasa tidak lapar. Mau makan apa saja terasa hambar. Makanan kesukaan saya seperti sayur lodeh atau tempe goreng pun tidak menggugah selera. Akibatnya, saya turun berat badan, dan dokter bilang saya mulai kekurangan zat gizi. Saat di puskesmas, saya bertemu dengan penyuluh kesehatan yang mengatakan bahwa tape bisa membantu merangsang nafsu makan. Awalnya saya pikir hanya mitos. Tapi saya coba beli tape dari pasar, dan saya konsumsi di pagi hari setelah minum air hangat. Luar biasa! Ternyata memang tape membuat mulut terasa lebih segar, dan setelah itu saya jadi lebih semangat makan. Kini setiap pagi saya konsumsi 2 potong kecil tape, lalu sarapan seperti biasa. Nafsu makan saya kembali, berat badan naik 2 kilogram dalam 3 bulan, dan saya tidak lagi mudah lelah. Bahkan saya bisa kembali berkebun seperti dulu. 3. Pak Raji, 75 tahun, Surabaya, tidak lagi bergantung pada obat pencahar. Sejak umur 60, saya mulai sering sembelit. Tiap minggu harus minum pencahar agar bisa buang air besar. Tapi makin lama, tubuh saya seperti kebal. Dosis harus ditambah terus. Saya sudah putus asa, dan takut usus saya akan rusak. Cucu saya yang kuliah di jurusan kedokteran bilang, "Kakek, coba makan tape singkong deh. Itu makanan nenek dulu, tapi ternyata bagus buat usus." Saya pikir, ya sudahlah, dicoba saja. Dia buatkan tape sendiri dari singkong kebun. Setelah seminggu konsumsi rutin, saya mulai bisa bab tanpa obat. Rasanya seperti keajaiban. Sekarang saya tidak pernah minum pencahar lagi. Bahkan saya mulai berani makan makanan berserat seperti sayur rebus, karena sebelumnya takut perut tidak bisa mencerna. Terima kasih tape singkong. 4. Ibu Sri, 69 tahun, Bandung, masalah kembung hilang, tubuh lebih ringan. Keluhan saya dulu adalah perut sering kembung, bahkan setelah makan sedikit saja. Kalau habis makan, baju terasa ketat, perut seperti balon. Saya sudah coba berbagai ramuan herbal, tapi tidak banyak membantu. Setelah ikut acara penyuluhan lansia, saya diberitahu bahwa tape singkong mengandung probiotik yang bisa bantu mengatasi kembung. Saya beli tape di pasar tradisional, dan konsumsi tiap sore. Efeknya tidak instan, tapi setelah 2 minggu, saya merasa perut mulai ringan. Yang paling saya suka, tape ini tidak membuat saya merasa penuh. Justru membuat pencernaan terasa lancar. Sekarang saya bisa minum air lebih banyak tanpa merasa mual, dan tidur malam lebih nyenyak karena tidak terganggu perut. 5. Komunitas Lansia Sehat Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada kelompok lansia yang rutin mengadakan pertemuan mingguan. Mereka mulai mempraktikkan konsumsi tape sebagai bagian dari program Kembali ke Pangan Lokal Sehat. Dalam 2 bulan uji coba, 80% anggota komunitas melaporkan bahwa mereka
Lebih lancar bab tanpa menggunakan obat. Tidak merasa perut begah setelah makan malam. Nafsu makan bertambah. Lebih jarang masuk angin atau merasa mual. Ketua Komunitas, Ibu Hartini, 65 tahun, menyampaikan, kami sangat terbantu dengan edukasi soal tape singkong. Banyak dari kami yang dulu takut makan tape karena dikira bisa memabukkan. Tapi setelah tahu ilmunya, justru sekarang kami menyiapkan tape sendiri di rumah. Dukungan dari tenaga kesehatan dan relawan lansia. Banyak tenaga kesehatan yang kini mulai merekomendasikan tape singkong sebagai bagian dari makanan fungsional untuk lansia. Di beberapa puskesmas dan posyandu lansia, tape mulai dimasukkan sebagai alternatif kudapan sehat. Menurut Dr. Dita Nuraini, seorang dokter keluarga, kami melihat perubahan besar saat lansia diberi makanan fermentasi lokal seperti tape singkong. Banyak dari mereka yang awalnya hanya mengandalkan obat-obatan, sekarang merasa lebih ringan karena masalah pencernaannya membaik dengan pola makan alami. Catatan penting dari para lansia pengguna tape. Dari berbagai testimoni di atas, muncul beberapa kesimpulan umum yang bisa menjadi panduan bagi sahabat lansia lainnya. Tape sangat membantu untuk keluhan sembelit kronis. Nafsu makan meningkat bila tape dikonsumsi dalam porsi kecil sebelum makan utama. Perut terasa lebih ringan dan kembung berkurang setelah 1-2 minggu konsumsi rutin. Kualitas tidur membaik karena pencernaan lebih nyaman. Tidak semua tape cocok. Sebaiknya pilih tape rumahan atau tape yang tidak terlalu masam. Cara konsumsi yang direkomendasikan para lansia. Para lansia yang berhasil merasakan manfaat tape rata-rata menerapkan cara konsumsi berikut. 2 potong tape, sekitar 50-75 gram, dikonsumsi di pagi hari, 30 menit sebelum sarapan. Dikonsumsi 3-4 kali seminggu, tidak setiap hari berturut-turut agar usus tetap fleksibel. Tidak dikombinasikan dengan makanan pedas, bersantan, atau makanan lain yang berfermentasi untuk mencegah gas berlebihan. Dikunyah perlahan, dinikmati seperti camilan, tidak tergesa-gesa. Disimpan di lemari es bila tape terlalu matang, agar tidak terlalu asam saat dikonsumsi. Kesimpulan, pengalaman yang menginspirasi. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menyaksikan bagaimana tape singkong bukan hanya sebatas makanan kenangan masa kecil, tetapi telah menjadi solusi nyata bagi para lansia di berbagai tempat untuk memperbaiki pencernaannya. Kisah Pak Amin, Ibu Wati, Pak Raji, dan banyak lainnya menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan bisa menghasilkan perbedaan besar dalam kualitas hidup. Mereka bukan hanya merasakan perbaikan fisik, tetapi juga perubahan suasana hati, semangat, dan kepercayaan diri karena tidak lagi dibebani gangguan pencernaan yang selama ini mengganggu. Penutup, tape singkong, sahabat pencernaan alami di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, tibalah kita di akhir perjalanan edukatif kita hari ini, setelah melalui 5 bab panjang dan penuh makna. Kita telah bersama-sama menyelami sebuah topik yang sederhana namun ternyata sangat dalam. Tape singkong, makanan khas warisan nenek moyang yang kini terbukti secara medis dapat membantu menjaga dan memperbaiki kesehatan pencernaan, khususnya untuk sahabat yang telah menginjak usia 60 tahun ke atas. Kita telah belajar bahwa tape singkong bukanlah makanan sembarangan. Ia bukan hanya manis, lembut, atau menggugah selera. Tapi tape adalah hasil dari proses fermentasi alami yang menghasilkan probiotik, enzim cerna, vitamin B kompleks, dan serat yang sangat bersahabat dengan tubuh para lansia. Kandungan-kandungan ini telah terbukti dalam ilmu kedokteran dapat melancarkan buang air besar, mengurangi perut kembung, memperbaiki flora usus, meningkatkan nafsu makan, menambah energi harian, dan menjaga tubuh tetap ringan serta sehat secara alami. Lebih dari sekadar teori, kita juga telah mendengar testimoni nyata dari para lansia di berbagai daerah. Ada yang berhasil lepas dari ketergantungan obat pencahar, ada yang kembali bisa makan dengan semangat, dan ada pula yang merasa lebih nyaman, bahagia, serta aktif setelah menjadikan tape sebagai bagian dari hidup sehatnya. Sahabat semua, ini adalah bukti bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari hal yang mahal atau rumit. Kadang, cukup dengan kembali ke makanan tradisional kita sendiri, dan memberinya tempat terhormat di atas meja makan kita. Tape singkong adalah simbol kesederhanaan yang penuh kekuatan. Murah, mudah didapatkan, mudah dikonsumsi, dan bisa dibuat sendiri di rumah. Jika selama ini kita terlalu sering tergoda oleh produk-produk mahal yang katanya superfood dari luar negeri, kini saatnya kita melirik kembali kekayaan lokal kita sendiri. Dan tape adalah salah satu bintangnya. Namun, sebagaimana semua hal dalam hidup, keseimbangan adalah kunci utama.
Tape bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua masalah pencernaan secara instan. Tapi jika dikonsumsi dengan bijak, rutin, dan dalam jumlah yang sesuai, ia bisa menjadi sahabat setia usus kita, menemani hari-hari kita dengan lebih sehat dan ringan. Kami mendorong sahabat semua untuk mencoba. Mulai dari 2 potong kecil tape di pagi hari. Lakukan selama seminggu. Catat perubahan yang sahabat rasakan. Apakah bab lebih lancar? Perut lebih nyaman? Nafsu makan meningkat? Dan jika sahabat merasa manfaatnya, maka sebarkan pengalaman itu kepada sesama lansia lainnya. Ceritakan kepada anak, cucu, teman arisan, atau tetangga. Karena berbagi kebaikan tentang kesehatan bukan hanya bernilai pahala, tapi bisa menyelamatkan kualitas hidup seseorang. Sebelum kami menutup video ini, izinkan kami mendoakan. Semoga setiap sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi pencernaan yang lancar, perut yang nyaman, nafsu makan yang baik, dan tubuh yang ringan untuk terus bergerak aktif, ceria, dan bermanfaat di usia senja. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke grup lansia, keluarga, atau teman-teman komunitas. Tuliskan di kolom komentar, apakah sahabat pernah mengonsumsi tape singkong secara rutin? Apa efeknya bagi tubuh sahabat? Dan tentunya, subscribe channel Lansia Sehat agar sahabat tidak ketinggalan konten-konten kesehatan bergizi, alami, dan penuh semangat hidup untuk usia lanjut. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Hanya di channel Lansia Sehat karena sehat di usia tua itu hak kita semua. Salam sehat dan semangat. Dari kami untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada.